Jadi nggak usah digubris. Tak kasih gambaran. Tahu jangkrik nggak? Jangkrik dikasih mic, dikasih salon gede. Paham ya? Orang yang nggak tahu dipikir ada raksasa ini, suaranya keras. Tapi kalau orang sudah tahu suara itu, jangkrik itu cuma dipakai salon yang keras gitu loh. Paham ya? Nah, begitu juga ada orang bukan bernilai, orang biasa pakai medsos jadi koyok seperti gede. Padahal pengajiannya orang 3, orang 4, nggak dikenal hatta di kampungnya. Paham ya? Seperti gede. Tapi orang yang tahu ini bukan ilmiah, ini jangkrik ini. Ya, ini kecil ini, bukan raksasa ini. Paham ya? Nah, nggak usah diladenin itu. Nggak usah diladenin. Lawang Robito Alawi itu kantornya udah jelas kok. Ya, bawa kitabnya datang. Mau ada apa mau debat lewat dari medsos? Ini kan sama dengan orang suruh berdebat di situ, nanti orang umum suruh menilai. Orang umum apa ya dilibatkan? Karena itu tadi itu dikatakan, ajari orang umum ini untuk mengamalkan ilmu yang wajib, wudhunya, sholatnya, dzikirnya. Nggak usah urusan gini-gini, nggak akan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Cuplikan di awal tadi itu adalah sambungan dari konten kemarin yang saya angkat tentang statement Habib Taufik Assegaf, ketua dari Robitoh Alawiyah. Ketika di situ yang mungkin sangat familiar kita dengar, antara anak TK melawan profesor, atau apabila orang-orang bodoh berbicara maka kita diam saja. Artinya untuk berhujjah memilih sikap diam karena alasannya seperti itu. Nah, konten ini atau cuplikan tadi itu sambungannya. Maka dari itu sejak awal saya pertegas bahwa Habib Taufik tidak pernah menyebut nama Kiai Haji Imaduddin. Bisa jadi bukan Kiai Haji Imaduddin yang dimaksud. Lalu saya ditegur oleh Habib Umar Assegaf yang katanya mau debat tapi nggak jadi karena nggak lengkap syaratnya itu. Karena saya kok masih menyamarkan seolah-olah itu bukan Kiai Haji Imaduddin yang dimaksud. Artinya Habib Umar ini mau mempertegas kalau maksud dari Habib Taufik itu Kiai Haji Imaduddin. Sekarang coba bandingkan dengan narasi yang ini. Jangkrik itu kecil, jamaahnya paling 3, di kampungnya nggak ada yang kenal, tapi terdengar besar karena pegang mic, terus soundnya besar. Kira-kira relevan nggak profiling itu kita sematkan kepada Kiai Haji Imaduddin? Apa mungkin Kiai Haji Imaduddin itu relevan untuk disebut jangkrik dengan gambaran seperti ini? Kalau kita waras kan nggak relevan. Walaupun misalnya saya pro atau kontra kepada Kiai Haji Imaduddin, tidak mungkin saya akan menerima bahwa yang dimaksud jangkrik di sini Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin itu adalah ketua bidang fatwa MUI tingkat provinsi. Artinya keulamaannya bukan ulama YouTube. Yang pertama. Yang kedua, ada santrinya, ada pesantrennya. Tidak mungkin jamaahnya kalau pengajian cuma 3 orang. Yang ketiga, beliau itu bukan YouTuber, tidak punya channel YouTube, dan tidak pernah diundang di podcast. Orang saja mengupload video beliau. Dan masalah pernasaban ini beliau angkat pertama kali itu dalam ceramah atau tabligh. Ada masyarakat yang mendengarkan di situ, bukan di satu ruangan di dalam studio di mana hanya besar terdengar. Enggak, memang sudah di depan masyarakat. Lalu menjadi besar ketika diupload di YouTube. Nah, jadi begitu ya. Jadi bukan itu jangkriknya ya. Nah, lalu siapa jangkriknya? Ya mungkin saya ya. Artinya YouTuber yang memang tidak punya jamaah. Ya nggak apa-apa jangkrik ya. Yang penting kan suaranya juga sama-sama besar akhirnya ya. Suara besar dan kecil itu kan kedengarannya, bukan siapa yang ngomong, kan begitu. Ya kalau suaranya besar walaupun kecil jangkrik, kalau memang bagus gitu, sound sistemnya bagus sehingga nyaring terdengar di mana-mana, kan mengganggu juga di telinga ya. Apa bedanya yang ngomong besar atau kecil ya? Toh kita kalau mendengar itu fokusnya adalah di suara. Atau mungkin kalau saya coba memahaminya, maksudnya kedengarannya besar ternyata kecil itu ya seolah-olah ilmiah atau tidak, padahal aslinya tidak ilmiah. Raksasa itu maksudnya bukan nama baiknya, bukan bukan derajatnya dia, bukan masanya, bukan masyarakatnya, tapi mungkin keilmuannya. Artinya yang ngomong itu orang bodoh,
tetapi kelihatannya seperti ilmiah. Nah, bodoh itu kan kebalikannya dari ilmiah. Seharusnya orang bodoh itu atau kecil, suaranya ya kecil, tidak ilmiah, kebodohan. Tapi ini kok kecil, seolah-olah suaranya besar. Nah, jadi ada penipuan di situ. Mungkin karena soundnya saja yang bagus. Kira-kira begitu. Tetapi tetap saja itu sangat tidak relevan kalau ditembakkan kepada Kiai Haji Imaduddin. Saya kira siapapun kamu, kontra, pro, tetap saja tidak terima atau tidak setuju kalau harus seperti ini. Kadang-kadang kalau kita tetap berpegang kepada akal sehat itu, kita sedang melawan siapapun atau sedang membenci siapapun, tetap saja kita itu tetap aware gitu. Artinya sadar dengan batasan. Sama dengan yang selalu saya bilang, 1 tambah 1 2. Kita sepakat 1 tambah 1 2. Kita bermusuhan dengan orang kampung sebelah. Lalu orang kampung sebelah bilang 1 tambah 1 2. Apa kita lalu nggak terima? Oh enggak. Kita jangan bilang 2. Kenapa? Karena mereka sudah bilang 2. Terus kita mau bilang berapa? 4 gitu. 1 tambah 1 4 gitu. Enggak ya. Lucu. Jadi narasi-narasi Habib Taufik ini, saya husnudzon, tidak ditujukan mungkin kepada Kiai Haji Imaduddin, tetapi mungkin kepada yang keruco-keruco ya. Ya youtubernya mungkin ya. Ya kalau saya ya bingung juga. Saya kan mengkritik Kiai Imaduddin ya sering. Mengkritik tulisan dari para Habib juga sering. Ya saya mungkin di bawahnya jangkrik lagi. Tetapi sekali lagi ya, ini adalah hazanah keilmuan. Dan kalau misalnya mau konsisten dengan tidak mau menanggapi, ya sebetulnya tidak perlu ada statement. Cuman kalau kadang ada statement dan sebelumnya sudah kadang ada tanggapan-tanggapan, lalu mungkin berubah arah, kok ternyata kecil atau apa, berhenti menanggapi, ya silakan. Semua orang itu punya hak dan punya pilihan masing-masing. Dan ada yang menarik di sini, sebetulnya masih ada kemungkinan, bahkan sangat besar akan ada perdebatan atau diskusi. Kenapa? Karena Robitoh Alawiyah alamatnya jelas. Artinya itu tantangan atau bahasa korinahnya itu mempersilahkan siapa yang mau datang silahkan bawa kitabnya. Itu kan ditantang, berarti siapa yang mau datang. Sebetulnya Naak ya, Naak itu NAAK, Nakobatul Ashraf Al-Kubra, dulu Habib Ali Zainal Abidin As-Saigaf kan juga sudah bilang kalau ada yang mau berbicara datang ke tempatnya. Cuma kan bahasanya mungkin butuh undangan resmi atau bagaimana gitu. Artinya ajakan diskusi, bukan orang seperti mau nyerang. Saya kira kalau mau jalur damainya, jalur indahnya gitu, jangan masing-masing menentang. Saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Yang satunya siapa yang mau berdebat datang ke sini. Wah, ini seperti memang tidak mau berdebat. Hanya kalau dalam silat itu cuma pamer-pamer jurus pembukaan saja ya, kuda-kuda lah bahasanya ya. Sebetulnya kalau memang resmi ya, memang betul-betul mau berdiskusi, mau ada diskusi, entah dari pihak Kiai Imaduddin itu mengajukan surat, kami ingin datang, atau dari Robitoh Alawiyah mengundang. Nah, begitu ya. Dan kalau mendengar narasinya katanya Habib Taufik ini, ya seperti ini jangan dibicarakan di publik, tidak akan selesai. Berarti kalau ada bahasa tidak akan selesai, mungkin memang agak rumit gitu loh. Seperti yang saya bilang, ini bukan hitam putih. Artinya bahasa beliau Ubaidillah itu jelas. Ya mungkin jelasnya seperti apa maksudnya. Ya jelas ada ulama yang bilang, iya. Ibnu Hajar ya bilang, As-Sakhawi, Az-Zabidi semuanya jelas. Tetapi kalau ditelaah lebih mendalam ada masalah-masalah di mana kalau untuk orang awam katanya ya tidak perlu. Orang awam itu diajari yang wajib-wajib saja, sholat. Ya juga ya, awam itu sudah diajari itu saja ya. Tidak perlu diajari yang aneh-aneh ya, ajari sholat, ajari puasa, ajari zakat ya, yang wajib-wajib saja ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini masih jalan terbuka untuk adanya perdebatan atau diskusi ya. Entah dua belah pihak ini mana yang mengalah. Kalau memang benar-benar mereka mau. Siapa yang punya kepentingan, siapa yang merasa harus ada diskusi, ya seharusnya mungkin merendah mengirimkan surat, kami ingin datang untuk berdiskusi ya. Nanti seperti yang saya bilang, tidak perlu di live diskusinya ya. Tertutup ya tidak apa-apa, nanti mungkin direkam baru hasilnya dipublis. Sebetulnya kita di pihak manapun tetap tidak mau ada gaduh, tidak mau ada orang mencela orang lain, tidak mau ada orang menjatuhkan orang lain ya. Baik dari pihak yang kita dukung atau dari pihak yang kita tidak dukung, ya sama. Dan ketika tidak ingin ada bahasa-bahasa orang mencaci maki atau orang merendahkan orang lain, ya mungkin hal itu bisa dimulai dari atas. Jadi yang atas itu tidak terbiasa dengan narasi-narasi yang lebih mudah difahami sebagai bahasa merendahkan orang lain. Nah, kan begitu ya. Allahumma hadina hadasabil